Halo semuanya, jumpa lagi sama Satsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera. Kali ini Satsi mau membahas tentang Ausbildung. Bagaimana caranya kamu mendapatkan Ausbildung di Jerman, cara mencari Ausbildung. Oh ya, sebelum Satsi membahas bagaimana cara mendapatkan Ausbildung, Satsi mau jelasin dulu apa sih Ausbildung itu. Jadi di Jerman ini, misalnya kamu mau bekerja di bengkel misalnya, atau kamu mau bekerja di salon, atau mau bekerja di toko. Nah, kamu harus mempunyai keterampilan. Dan untuk keterampilan itu, kamu harus sekolah. Di sini sekolahnya sekitar ada yang 1,5 tahun sampai 3 tahun ya. Kalau kamu lulus tepat waktu ya sampai 3 tahun. Bisa juga kalau kamu gagal ujian ya bisa ngulang sampai 4 tahun. Genau. Ya, atau misalnya kamu mau bekerja di rumah sakit, jadi suster, jadi perawat rumah sakit, atau mau jadi perawat panti jompo. Nah, kamu juga harus mempunyai sertifikat ijazah Ausbildung ini ya, sekolah keterampilan. Jadi Ausbildung artinya sekolah keterampilan. Kalau kamu mau jadi guru TK, kamu juga dibutuhkan ijazah ini ya. Kamu harus lulus Ausbildung. Ada juga yang di sini ke Jerman, dia tidak mempunyai Ausbildung ya, tidak mempunyai ijazah sekolah keterampilan di Jerman, tapi dia dulu sekolah atau kuliah keguruan di Indonesia misalnya. Lalu kenalan Satsi itu ijazah yang dia sekolah di kuliah di Indonesia itu di translate terus di anerkan, di legalisir di Jerman ya, di bewerten, diperiksa, diberi feedback, dilegalkan oleh Depdikbud sini. Lalu dia dengan ijazah yang sudah dilegalisir dan diterjemahkan itu, disahkan di Jerman itu dengan ijazah Indonesia, ijazah keguruan, dia bisa menjadi guru TK. Genau. Tapi lebih bagus itu kalau misalnya kamu sekolah keterampilan di sini ya, Ausbildung, kamu mempunyai standar Jerman. Karena apa yang kita pelajari di Indonesia itu berbeda dengan, walaupun nggak banyak, tapi ada perbedaan-perbedaan dengan apa yang kita pelajari di Jerman. Dari misalnya di sini ada tata tertib misalnya. Makan, misalnya kamu di TK ya, pengen jadi guru TK. Makan itu semuanya harus di meja, makan bersama-sama. Sedangkan kalau TK di Indonesia itu kamu harus mandiri, baru kamu boleh masuk TK, kecuali daily care yang seharian betroyong ya, seharian menjaga anak. Nah itu kayak baby daycare itu bolehlah, baby belum bisa apa-apa dititipkan. Tapi kalau TK ofisialnya ya, resminya itu kamu harus duduk di kursi sudah seperti SD, mirip ya, tapi lebih banyak bermain. Kalau di sini TK dari umur 6 bulan pun bisa dimasukkan TK. Jadi, cuma dia dididik disiplin, walaupun dia duduknya pakai kursi baby. Nah, baby ini tetap harus duduk di meja dan makan bersama yang lain. Selama dia nggak butuh disuapin, baby itu akan dibiarkan makan sendiri. Seperti itulah misalnya perbedaan-perbedaannya pendidikan di sini dengan di Indonesia, gitu. Juga misalnya kamu kerja di toko ya, kamu pingin kerja di toko, itu susah sekali kalau misalnya kamu hanya bisa bahasa Inggris, karena di sini orang Jerman dia menuntut kita bisa bahasanya. Misalnya dia membutuhkan, saya mau beli tas Prada misalnya,
Nah, yang beli ini customer kamu nenek-nenek misalnya, tapi orang kaya, punya uang banyak. Nenek-nenek itu mau tahu spesifikasinya apa, dan nenek-nenek ini nggak bisa bahasa Inggris. Apa yang harus kamu lakukan? Karena kamu kurang bahasa Jermannya, jadi nggak bisa jual tas Prada itu. Padahal seharusnya kamu mendapat komisi 1.000, 2.000 euro misalnya, sebagai contoh. Makanya diwajibkan untuk sekolah keterampilan itu umumnya selama 3 tahun di Jerman. Jadi kamu punya ijazah Ausbildung atau sekolah keterampilan di Jerman, dan menurut sesuai dengan standar Jerman. Begitu keuntungannya dibanding dengan ijazah yang dianekan di sini ya, dilegalkan di sini. Dan kamu harus belajar beberapa aturan, beberapa pengetahuan di sini, ilmu pengetahuan di sini, walaupun dengan ijazah sana, dan harus menyesuaikan, misalnya praktikum ya, praktek, PKL gitu. Dalam memilih, oh ya, Sachi lupa bilang, Ausbildung di sini digaji. Jadi selama kamu misalnya kamu sekolah keterampilan ini selama 3 tahun. Nah, selama 3 tahun ini kamu digaji. Jadi kamu pergi ke sekolah, pergi bekerja, misalnya 2 hari ke sekolah ya, ke Berufsschule, terus 3 hari kamu pergi kerja gitu. Menurut pengalaman Sachi, Sachi ambil Ausbildungnya dulu sekolah keterampilan Kaufmännische ya, di bidang marketing, di bidang penjualan. Jadi 3 hari Sachi kerja di tempat kerja, 2 hari Sachi pergi ke sekolah, Berufsschule. Nah, selama 3 tahun ini Sachi digaji. Jadi sambil sekolah sambil digaji. Kalau kamu kuliah, kamu nggak digaji. Kecuali kamu sambil kerja yang lainnya. Misalnya, kamu kuliah teknik, terus hari libur kuliahmu kamu kerja di toko atau kerja di gudang ya. Nah, itu lain lagi. Tapi dari kampusnya sendiri kamu tidak digaji. Kalau Ausbildung, sekolah keterampilan, kamu digaji dari Arbeitgebernya, dari bosnya. Jadi, cara mencari Ausbildung itu gimana? Cari sekolah keterampilan. Pertama, kamu tentukan dulu, kamu mau jadi apa? Misalnya, aku mau kerja jadi suster rumah sakit. Nah, kamu tanyakan di rumah sakit itu, saya bisa nggak kerja di sini, Ausbildung di sini pertama. Terus kamu juga tawarkan, saya bisa nggak praktikum di sini. Praktikum itu praktek ya. Kamu nggak digaji praktikum ini. Ada juga yang digaji, tapi itu kebijaksanaan bosnya. Kalau dia baik, kamu digaji selama PKL ya, praktek kerja. Kalau nggak, kamu nggak akan digaji selama praktikum. Terus kalau misalnya kamu sudah praktikum, kamu tanyakan, saya mau Ausbildung di sini. Kira-kira diterima nggak? Ada nggak? Butuh praktikum nggak? Butuh Ausbildung nggak? Azubi namanya. Auszubildende nggak? Bukan Ausbildung. Kamu yang butuh Ausbildung. Butuh Auszubildende nggak? Kalau misalnya ya, itu tandanya oke. Tandanya lampu hijau, kamu bisa bikin Ausbildung di situ. Sambil kerja, sambil sekolah, sambil digaji. Enak kan? Nah, terus setelah kamu lulus, itu either kamu diterima kerja di situ, or kamu harus cari pekerjaan lain. Biasanya kalau ditempatkan bekerja di situ, gajinya lebih kecil daripada kamu lulus Ausbildung cari kerja lain. Nah, kecuali kamu punya kontrak kerja setelah Ausbildung, kamu harus kerja di situ, kamu nggak bisa keluar. Selama kamu Ausbildung, visamu akan tergantung sama bosmu. Jadi visa kerjamu itu visa di dalam pasportmu itu visanya visa Ausbildung, dan di situ biasanya tertera perusahaannya, tempat kamu bekerja, entah itu rumah sakit atau toko, butik atau restoran. Kalau kamu hobi gastronomi, kamu hobinya masak atau sesuatu yang berhubungan dengan restoran, atau mungkin kamu mau dirikan restoran suatu hari nanti. Ini suatu bekal hidup yang bagus karena kamu pernah sekolah keterampilan di Jerman, Ausbildung. Nah, kamu bisa ngelamar di
restoran-restoran, bisa tanya-tanya di restoran. Mungkin kamu di sini pernah jadi babysitter dan kamu ingin Ausbildung, ingin sekolah keterampilan. Kamu bisa tanya-tanya sambil di masa babysittermu, atau dari Indonesia kamu bisa lihat di agensi-agensi yang menyalurkan Ausbildung. Nah, dari situ kamu bisa lihat. Pertama, kamu sebenarnya mau jadi apa setelah Ausbildung? Kamu mau kerja di restoran, berarti kamu harus ambil gastronomi Ausbildungnya. Atau kamu mau kerja di rumah sakit, berarti kamu harus ambil suster, perawat. Atau mau kerja di panti jompo, kamu harus jadi Pfleger ya, Pflegerin, Pfleger. Atau kamu mau kerja di hotel, nah kamu harus melamar menjadi Hotelfachfrau, Hotelfachmann ya. Itu kamu ngelamar di hotel-hotel. Tanyakan, bisa nggak jadi asubi di situ? Bisa nggak kamu Ausbildung di hotel tersebut? Nanti kerjanya kamu bisa di resepsionis atau di bagian manajemen di hotel. Tentunya kamu ke bagian-bagian macam-macam ya. Menurut kenalan Satsi yang Hotelfachfrau, dia juga disuruh jadi Zimmermädchen. Jadi kamu kebagian juga, kadang jadi resepsionis, jadi Zimmermädchen, cleaning service, terus juga di bagian manajemen, pembagian tugas, Personalabteilung. Atau kamu mau kerja di kantor, kamu bisa melamar Bürokauffrau atau Versicherungskauffrau, Versicherungskaufmann ya. Atau Bankangestellte, bisa juga Ausbildung di bank. Atau kamu mau kerja teknik yang berhubungan dengan teknik, bengkel, mekatroniker ya, kamu bisa jadi tekniker, bisa kerja di bengkel. Atau kamu mau banyak sekali Ausbildung ya, kerja di salon, bisa Ausbildung Friserin, Friser ya, ngelamar di salon-salon, nanti kamu diajarkan bagaimana menata rambut, terus semua yang berhubungan dengan salon. Atau mau kerja di toko, di butik, Kauffrau. Atau mau kerja di macam-macam, banyak sekali. Bisa juga di I don't know, yang kecowok-cowokan deh, misalnya nggak cuma bengkel. Bisa juga apa ya, atau di bidang guru TK misalnya, Erzieherin. Ya, ada juga cowok yang jadi guru TK ya di sini, general. Ada juga yang kerja di ganti oli ya, bagian di sini bengkel, ada bengkel yang bagian ganti oli, ada bengkel yang membetuli reparatur ya, macam-macam. Atau kamu mau di sini ada car glass, atau kamu mau Ausbildung yang nih cowok-cowok tukar kaca ya, kaca mobil, pokoknya yang berhubungan dengan mobil ya. Terus yang mau, atau malah cowok-cowok yang mau kerja Bauarbeiter misalnya, konstruksi, bekerja di bangunan, kamu juga bisa menjadi asubi di perusahaan konstruksi ya, membangun rumah. Terus bukan kuli bangunan ya, kalaupun kuli bangunan kamu pun yang ahlinya ya, bisa membangun rumah mewah dan bangunan-bangunan bagus. Bagus sekali pendidikan di sini karena kamu sekolah juga, tidak hanya membangun rumah asal-asalan. Di bidang konstruksi kamu ahlinya, karena kamu dengan perhitungan-perhitungan, dan mengecat pun itu ada tekniknya. Jadi mengecat pun tidak asal-asalan, mengecatnya pun rapi, memasang ubin ya, membetulkan jendela, begitu. Jadi macam-macam Ausbildung banyak sekali, dan selama sekolah kamu digaji karena sambil bekerja, makanya semangat. Satsi ini misalnya contoh ijazah Satsi ya. Contoh ijazah Satsi di sini legal dan di bidang maksudnya dari resmi dari pemerintah juga, karena Satsi dari Handelskammer Hamburg itu sangatlah nih, nanti kalau misalnya lulus ujian begini ya, ada ijazahnya lulus ujian, dan dengan ijazah ini bisa jadi kamu naik jabatan, gak cuma karyawan, kamu bisa jadi manajernya suatu hari nanti. Cuma kamu harus ingat, benar ini pekerjaan yang kamu mau.
Satsi banting setir setelah lulus Ausbildung, ambil kuliah lagi yang lainnya, yang sangat berbeda dengan Ausbildung yang Satsi ambil dan yang Satsi sudah selesaikan. Karena Satsi seorang ibu, punya anak, apakah nanti jam kerjanya sesuai dengan keluarga? Apakah Ausbildung yang kamu lakukan ini family friendly? Apakah nanti kamu punya waktu untuk keluargamu? Misalnya kamu menjadi suster, kamu sudah Ausbildung selesai di bidang perawat. Nanti kamu ada shift malam, shift pagi, weekend juga kerja, akhir pekan. Tapi kamu juga bisa kerja pagi. Mungkin nanti gajinya berbeda atau bonusnya, suslegennya dengan orang yang teman kerja yang weekend bekerja atau malam bekerja. Jadi dipikir-pikir lagi untuk kedepannya supaya kamu nggak salah jalan saat kamu menjalankan Ausbildung dan sudah selesai Ausbildung nantinya kamu menyesal. Tapi tidak rugi. Seperti Satsi, sudah selesai Ausbildung, sudah lama terus bekerja, terus ternyata tidak cocok dengan jam kerjanya. Satsi ambil kuliah lagi. Dari situ ada keuntungannya apa? Kamu tidak usah student college lagi. Jadi, dan kamu tidak usah C1 lagi. Di sini kalau kuliah ijazahnya harus C1 ya. Itu bahasa Jermannya harus lebih bagus lagi, Fachbegriffe, semuanya harus sudah bisa. Nah, kalau kamu Ausbildung, kamu tidak perlu lagi student college. Jadi, kamu bisa langsung ambil kuliah ya. Genau. Begitu. Atau kamu tidak usah kursus bahasa Jerman lagi. Pastinya selama kamu Ausbildung, kamu sudah berlatih bahasa Jermanmu, kamu sudah trainian, kamu sudah üben, kamu sudah bicara setiap hari di Berufsschule di sekolahmu, terus dengan teman-teman kerja. Itu keuntungan juga buat kamu selama kamu Ausbildung di sini. Oke, segitu aja info dari Satsi. Semoga bermanfaat. Kalau kamu suka, jangan lupa like dan subscribe TKW di Jerman. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Tonton terus ya video Satsi. Makasih banyak. Sampai jumpa lagi. Dadah!